Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakri menegaskan komitmen Kadin untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur. Menurut Anindya, infrastruktur yang kuat menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi. Anindya juga memastikan Kadin siap berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan daripada ketahanan nasional. Apalagi di dunia secara geopolitik tidak baik-baik saja. Bukan hanya perang dagang, bahkan perang fisik pun juga terjadi. Oleh karenanya kami dari dunia usaha merasa terpanggil, apalagi menuju ke 17 Agustus ke 80 kemerdekaan, untuk merapatkan barisan, konsolidasi ke dalam. Kami ingin sekali berbuat lebih banyak lagi dan ingin memastikan bahwa Indonesia Inc. itu nuansanya gotong royong, semua ikut, bukan hanya naik kelas tapi naik kelas. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini, Lembaga Penjamin Simpanan menilai pemerintah harus mengoptimalkan sumber permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang mencapai 5,12% nilai masih terus tumbuh dengan sejumlah syarat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perlu strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Purbaya menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada besarnya permintaan domestik. Ia menyebut dua mesin utama pendorong ekonomi yaitu pemerintah dan sektor swasta harus dijalankan secara bersamaan. Selama 2 dekade terakhir mesin ekonomi cenderung timpang tergantung pada era pemerintahan. Walaupun global gonjang-ganjing, kan kekuatan kita hampir 90% domestik. Ekspornya cuma 20%, saya ekspornya kita, ya, yang kita anggap ekspor aja. Masih 80% domestik. Kita lihat tahun 2009, waktu global negatif-negatif itu, kita bisa turun 4,6%. Itu kalau ketika global negatif, ini kan nggak negatif. Kalau misalnya cuma 4,7 ya, sambil tidur, kira-kira begitu. Jadi fondasi kita cukup kuat, domestik kita cukup kuat, hanya kita pintar memanfaatkan semua mesinnya di perekonomian domestik. Purbaya menyebut program-program seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih dinilai penting untuk menjaga stabilitas, namun sektor swasta juga harus ditingkatkan agar tetap berperan aktif dengan mendorong sektor perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. BI menegaskan pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah, bahan baku, dan efisiensi energi. Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menilai edukasi konsep hijau sejak dini kepada pelaku UMKM menjadi sangat penting, mengingat sektor ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menurut Destri, pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah bahan baku, efisiensi energi, dan penerapan sirkuler ekonomi. Kita mencoba untuk melakukan business matching, kita mulai dengan UMKM binaan kami yang jumlahnya ada sekitar 3.000-an UMKM. Kita lihat mana yang memang mereka layak untuk untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu akan kita coba terus. Hingga 1 Juli 2025 BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar 33,7 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan hijau dan kendaraan listrik. BI juga memperluas dukungan melalui pendampingan bisnis, business matching, dan penguatan pasar keuangan hijau.
Salah satunya dilakukan lewat pembelian surat berharga hijau sebagai bagian dari instrumen operasi moneter dan cadangan devisa. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Presiden Dina Boluarte ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Peru pada 14 November 2024 lalu dalam rangka konferensi tingkat tinggi APEC di Lima. Orang nomor satu asal Peru itu memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Momen kedatangan Presiden Boluarte diiringi dengan dentuman meriam dan barisan pasukan kehormatan. Prabowo lalu mengajak Presiden Boluarte masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu. Selanjutnya keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan TAT di ruang kerja untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong peran aktif pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dengan memanfaatkan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Hal tersebut disampaikan AHY dalam retret Kadin 2025 di Magelang. Menurut AHY, kemitraan yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja dan mewujudkan pembangunan fisik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sebagai tulang punggung pembangunan, penyediaan infrastruktur juga menjadi modal awal untuk mencapai kesejahteraan rakyat, meningkatkan akses dan ketahanan energi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan akses pendidikan dan perumahan yang layak. Adalah bagaimana pemerintahan hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bermitra dengan Kadin dan seluruh stakeholders lainnya ingin sama-sama mewujudkan agenda prioritas nasional. Kita ingin ekonomi kita tumbuh tinggi, kesejahteraan semakin merata di seluruh tanah air, terutama juga kita bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, sekaligus meningkatkan kualitas manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur menjadi sangat penting dan bahkan tentunya menjadi tulang punggung dari setiap pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karena itu, saya tadi sesuai dengan amanah yang saya jalankan hari ini, tentunya menyampaikan kepada para peserta, para pengurus Kadin untuk bisa memahami apa saja yang bisa menjadi peluang untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan 5-10 tahun.